itu, tetapi dia memang dituntut berperan sebagai manajer sekolah. Dan manusia yang ketiga itu guru. Jadi di sekolah ini kita mempunyai 45 orang guru dengan kualitas pendidikan berbeda. Ada yang S1, S2, dan seluruhnya linear dengan mata pelajaran yang diajarkan dan status PNS. Dan sekitar 95% memang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Modal sosial yang berikutnya murid. Murid itu ada sekitar 600 murid, dan itu keseluruhan 21 kelas yang dimiliki dari sampai 9 dan memiliki prestasi berbeda-beda di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian ada tenaga kependidikan, yaitu tata usaha dengan kualitas pendidikan yang memadai D3 dan D1 dan mempunyai kemampuan keahlian di bidangnya masing-masing. Dan manusia yang lain yaitu komite sekolah, di mana sekolah bekerjasama dengan pihak komite sekolah yang terus berperan aktif. Jadi komite sekolah sangat mendukung semua kegiatan program-program sekolah khusus di SMP 9. Dan paguyuban orang tua siswa itu adalah kelompok-kelompok orang tua siswa yang dibentuk dari suatu paguyuban per kelas, dan tujuannya untuk mendukung semua program sekolah dan untuk memahami semua program sekolah yang sudah diberikan. Dan terakhir, modal manusia yang ada di sini adalah Satpam, Satuan Pengamanan dan petugas kebersihan yang juga sangat berperan dan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah, dan juga suatu pengalaman dan memiliki loyalitas yang tinggi. Jadi saya kira demikian tentang modal manusia yang dimiliki. Terima kasih pada Ibu Moderator. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modal sosial yang ada di SMP Negeri 9. Modal sosial ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 9. Yang pertama itu ada komunitas MGMP dan PGRI. Dalam kegiatan ini, seluruh guru itu aktif mengikuti kegiatan MGMP dan PGRI. Kemudian ada juga MKKS. Kalau MKKS ini, kepala sekolah yang aktif berperan sangat aktif dalam kegiatan MKKS. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ada bermacam jenis kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, rohis, PMR, seni tari, silat, dan paduan suara. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, seluruh siswa itu harus wajib mengikuti salah satu di antara kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Mereka bisa memilih yang mana mereka suka. Kemudian organisasi sekolah atau OSIS. Untuk organisasi sekolah atau OSIS ini, kekhasannya dalam pemilihan pengurus itu sudah dilaksanakan secara demokratis. Artinya setiap siswa mempunyai hak untuk memilih pengurus OSIS yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir ada kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial ini biasanya memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang membutuhkan. Seperti kalau ada orang tua siswa yang meninggal, ataupun kalau ada keluarganya yang terkena bencana, itu seluruh siswa biasanya memberikan bantuan sosial. Saya kira itu dari kegiatan sosial, model sosial yang dilaksanakan SMP 9. Terima kasih moderator. Artinya di sini tentu gedung sekolah kita jangan terlihat bocor dan lain sebagainya, dan tentunya sangat permanen. Yang kedua, terdapat 21 ruangan kelas yang dilengkapi dengan kursi dan meja yang bagus, seperti adanya whiteboard dan lemari. Yang ketiga, terdapat 6 kelas yang dilengkapi dengan infokus dan jaringan WiFi. Setelah itu, yang keempat, adanya ruang kepala sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Selanjutnya, ruang guru yang dilengkapi dengan beberapa kipas angin, kamar mandi, dan jaringan WiFi. Dimana di sini ya walaupun agak terbatas, tapi diharapkan juga ruangan guru ini sepermanen mungkin dan nyaman, ya. Selanjutnya, ruang tata usaha yang dilengkapi dengan AC, beberapa komputer, ada printer, dan jaringan WiFi.
musola yang bersih dan nyaman. Musola ini juga penting karena menyangkut dengan keimanan dan kenyamanan anak-anak untuk melakukan kegiatan ibadah. Dan ada ruang agama Kristen yang dilengkapi dengan AC. Setelah itu, laboratorium komputer dilengkapi sekitar 30 komputer. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Ini modal SMP 9 yang keempat ini tidak kalah pentingnya, yaitu modal lingkungan hidup. Ini bisa membuat siswa-siswa kita nyaman untuk belajar. Tapi di SMP 9 ini kita sudah punya, pertama, udaranya yang sejuk dan segar karena masih terdapat banyak pohon di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, ada taman sekolah yang disusun rapi dan dirawat dengan baik yang dijadikan sebagai tempat literasi. Contohnya seperti tempat-tempat duduk yang disediakan supaya anak-anak bisa membaca dengan baik. Kemudian juga ada terdapat tanaman apotik hidup di beberapa tempat supaya anak-anak juga mengenal apa itu apotik hidup dan penggunaannya untuk apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk modal lingkungan alam. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan membacakan modal finansial. Nah, termasuk di dalam modal finansial, 1, dana BOS yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, PIP merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk siswa yang tidak mampu. Yang ketiga, bantuan dari paguyuban siswa untuk membangun pentas pertunjukan siswa. Demikian modal finansial yang ada di SMP 9. Polsek Biji Selatan, karena SMP Negeri 9 Biji kita ini berada di lingkungan Polsek Biji Selatan. Dalam hal ini pihak kepolisian dari Polsek memberikan sosialisasi tentang pentingnya SMP 9 mengetahui proses terjadinya kenakalan remaja. Untuk itu SMP 9 bekerjasama dengan Polsek Biji Selatan dalam hal sosialisasi kenakalan remaja serta bahaya narkoba. Berikutnya, SMP Negeri 9 juga bekerjasama dengan Puskesmas. Dalam hal ini penyuluhan tentang kesehatan siswa, kesehatan lingkungan sekolah itu sangat diperlukan. Dan kita juga bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU. Dalam hal ini proses pemilihan pengurus OSIS. Jadi siswa-siswa di SMP Negeri 9 juga diajarkan dalam menjalankan demokrasi di sekolah. Dan berikutnya kita juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengolahan sampah dan memangkas serta merapikan pohon-pohon yang berada di lingkungan sekolah. Saya rasa demikian modal politik yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Moderator. Modal agama dan budaya yang ada di SMP 9 Bija itu mengundang tokoh agama dalam acara keagamaan yang dilaksanakan di SMP 9. Melaksanakan perayaan-perayaan hari besar seperti Maulid dan Natal. Mengadakan kegiatan pentas seni dengan menampilkan tarian-tarian daerah. Itulah modal agama yang dilaksanakan di modal agama dan kebudayaan yang dilaksanakan di SMP 9.